Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata Platform Merdeka Mengajar. Baik rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan share pemahaman tentang topik 2 kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Rekan-rekan semuanya, aksi nyata yang saya lakukan pada topik 2 kurikulum merdeka adalah dengan menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka di media sosial, yaitu di YouTube, kemudian di Facebook, kemudian di WhatsApp, dan terakhir di Instagram. Baik rekan-rekan semuanya, kita masuk ke kurikulum. Apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, bagaimana kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Rekan-rekan semuanya, lalu apa fungsi kurikulum itu? Yaitu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian, kurikulum juga merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, mengapa kurikulum itu perlu berubah? Yaitu yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Selanjutnya agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Baik rekan-rekan semuanya, sudah kita ketahui bahwa perubahan kurikulum itu sudah sering terjadi. Nah, ini adalah perubahan kurikulum di 16 tahun terakhir. Yang pertama ada tahun 2004 kurikulum KBK. Selanjutnya di tahun 2006 kurikulum KTSP. Lalu di 2013 kurikulum 2013. Kemudian di 2017 kurikulum revisi. Dan yang kelima di tahun 2020 kemarin kurikulum merdeka sampai sekarang. Baik rekan-rekan semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Terus kemudian apa kerangka dasar dari kurikulum merdeka itu? Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Dan yang keempat adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang kelima, kemudian capaian pembelajaran. Rekan-rekan semuanya, apakah kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan? Jawabannya adalah dapat. Karena satuan pendidikan itu betul-betul memahami bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid dididik agar kurikulum yang digunakan itu relevan dengan kebutuhan murid dan terwujudnya pembelajaran yang bermakna. Baik rekan-rekan semuanya, selanjutnya kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri merupakan pengertian dari atau yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KOSP.
Lalu, apa saja komponen-komponen KOSP tersebut? Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan, yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan, yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Dan yang keempat adalah pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila. Dan yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Selanjutnya, apa saja prinsip pengembangan KOSP tersebut yang harus dipahami oleh satuan pendidikan? Yaitu yang pertama ada berpusat kepada murid, kedua kontekstual, dan yang ketiga esensial, dan yang keempat adalah akuntabel, dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Rekan-rekan semuanya, perlu kita ketahui kenapa satuan pendidikan menggunakan KOSP, karena dokumen KOSP merupakan dokumen yang dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan satuan pendidikan. Baik rekan-rekan semuanya, demikian aksi nyata dari saya. Jika rekan-rekan berkenan, silakan mengisi link umpan balik berikut ini. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Untuk link umpan baliknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Silakan kolom komentarnya diisi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.